Apakah berhala di Perjanjian Lama benar-benar memiliki kuasa? Kalau berhala itu cuma batu dan kayu, kenapa Allah begitu keras mengutuknya? Bahkan menyebutnya sebagai pujaan setan. Bagian 1. Berhala itu tak berdaya. Kitab Nabi, Mazmur, dan Yesaya mengungkap satu pesan jelas. Berhala tidak berbicara, tidak mendengar, dan tak menggerakkan apapun. Mereka hanya tiang pupuk yang tak bisa menolong atau merusak. Bahkan mengejek proses pembuatan patung, sambil menegaskan yang membuatnya tidak akan hidup lama. Bagian 2. Roh jahat lewat berhala. Kalau berhala mati, kenapa disebut berbahaya? Paulus mencatat praktik penyembahan berhala itu sebenarnya adalah penyembahan kepada roh-roh jahat, bukan untuk Allah sejati. 1 Korintus 10 ayat 20 menegaskan, umat menyembah setan, bukan Allah. Bagian 3. Kisah firman Tuhan dan berhala yang tidak berdaya. Pertama, Dagon dan Tabut. Patung Dagon jatuh dan kepalanya terlepas di hadapan tabut perjanjian tanda. Tuhan benar-benar lebih tinggi daripada apapun ciptaan manusia. Kedua, Filistia menderita penyakit dan tumor sampai mereka mengembalikan tabut sembahan itu bukanlah kemenangan, tapi kutukan. Ketiga, pecundangnya para tukang sihir Mesir. Saat itulah Mesir menunjukkan sekali lagi kekuatan fana mereka bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Bagian 4, hati yang tersesat dan narkoba spiritual. Berhala bukan sekadar benda, tapi gejala hati yang menyimpang. Alkitab menyebut ini pertukaran kemuliaan Allah dan kegelapan hati. Orang yang memuja berhala sebenarnya telah menyesatkan diri dan memasuki perbudakan nilai duniawi. Bagian 5, tindakan Tuhan dan nasihat Alkitab. Israel diperintahkan untuk menghancurkan patung-patung orang Kanaan semuanya, bahkan jika terbuat dari emas, demi menjaga kemurnian ibadah. Raja-raja seperti Yosia dan Hizkia meruntuhkan tempat tinggi dan patung berhala. Tindakan ini disambut pujian karena lebih setia kepada perintah Tuhan. Refleksi dan aplikasi. Berhala tidak berdaya secara objektif, tapi ia adalah rumah spiritual iblis. Penyembahan sejatinya bukan kepada kayu, tapi kepada kekuatan gelap. Mempertahankan berhala di rumah, terutama berhala modern, seperti karier, harta, atau reputasi, berarti membuka pintu bagi kutukan dan kehilangan arah rohani. Penutup dan tantangan. Mari, beranikan diri memeriksa apakah hidupmu dipengaruhi oleh berhala modern. Apakah kamu siap menghancurkan dan meninggalkannya untuk memuliakan Allah dengan segenap hati? Seperti Hizkia dan Yosia, langkahmu bisa menjadi pembaruan bagi diri sendiri, keluarga, dan komunitas.